Selamat berjumpa teman-teman dalam Bina Iman ini. Marilah kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat yang pertama yang berbunyi, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita sebagai anak Tuhan harus tahu posisi kita lebih dahulu. Kita diminta untuk menjadi anak. Nah, itulah sebabnya dalam Alkitab sering kita jumpai kata-kata, hai anakku, hai anakku. Itu semua ditulis dalam kitab Amsal, di mana Amsal itu mengajar supaya kita menjadi bijaksana. Nah, orang yang bijaksana adalah orang yang mau menurut pimpinan Allah, Sang Pencipta. Karena itu dikatakan tadi, jadilah penurut-penurut Allah. Dan kalau kita penurut, maka dikatakan sebagai anak-anak yang kekasih. Kalau kita berkata, mengklaim kita mengasihi Tuhan, itu baik. Tapi jauh lebih baik kalau Tuhan yang mengasihi kita. Nah, inilah yang harus kita lakukan, yaitu dengan menurut firman Tuhan. Bukan hanya membaca, memuji Tuhan, namun juga terlebih bobot yang Tuhan ukur adalah bagaimana ketaatan kita. Untuk ini kita butuh yang namanya seorang pembimbing. Sebagai seorang anak, seringkali dipegang oleh ayahnya atau ibunya, atau mentornya, mungkin pembantu yang dipercayakan. Nah, karena itu anak yang masih kecil itu seringkali kalau melihat sesuatu, dia ingin lari ke tempat yang dia ingin tuju. Namun oleh karena ada tangan yang memegang, maka anak itu dapat ditahan supaya dia tidak pergi menurut kehendaknya. Itulah sebabnya selain firman Tuhan yang menjadi bagian hidup kita yang harus kita turuti, maka Tuhan memberikan kepada kita penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat yang ke-14 dikatakan, semua orang atau maksudnya barang siapa yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tuhan tidak berkata semua orang mestinya, tapi barang siapa yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus adalah pendamping yang selalu mendampingi kita, memegang hidup kita. Bahkan dikatakan Roh Kudus mau diam dalam diri kita. Otomatis kalau diam berarti selalu berkumpul. Untuk itu, karena disebut Roh Kudus, ada satu syarat, yaitu menurut perkataan Tuhan, berarti kita nanti dikuduskan oleh firman. Orang yang menurut, nanti dia akan menjadi kudus. Benar lebih dulu, baru kudus. Nah, kalau kita kudus, maka Roh Kudus akan diam. Diam berarti menyertai kita terus. Dan kalau kita disertai Tuhan terus, berarti pasti akan dipimpin senantiasa oleh Roh Kudus. Disinilah pentingnya. Kita selalu minta, bahkan merelakan diri kita. Di mana kita bisa merelakan diri kita dipimpin Roh Kudus? Waktu kita berdoa. Kita berdoa, kita merendahkan diri seperti anak. Karena itu dalam Injil Matius 18 dikatakan, jikalau kamu tidak merendahkan diri seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk surga. Serius. Kita mesti merendahkan diri. Di mana? Dalam doa-doa kita. Lakukan dua hal ini. Membaca Alkitab sebagai pimpinan, apa yang sudah lakukan, dan merendahkan diri dalam doa. Maka Roh Kudus akan memimpin Anda
dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau selalu membimbing kami dengan firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus, supaya kami tidak sesat, tapi kami menjadi anak-anak yang kekasih. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua berdoa dan meyakini, semua berkata, amin.